Halo sahabat The Traveler semuanya, balik lagi bersama dengan saya Rian Dinulka, tentunya dalam acara Jalan-Jalan dan Jajan. Jalan-jalan kali ini, saya sudah berada di salah satu kawasan yang memang sudah cukup lama sekali terbengkalai, berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Dan sudah ditemani dengan salah seorang praktisi supranatural kita, dan juga ada Pak Aslan di sini sebagai pengurus dari tempat ini. Assalamualaikum Bapak Aslan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan bisa diceritakan Bapak sedikit saja cerita mengenai tempat yang terbengkalai ini? Ya, ini memang sudah bisa dibilang cukup lama. Tempat ini ya tidak terhuni oleh siapapun. Ini sudah cukup lama. Tapi untuk pengetahuan yang lebih lanjut nanti kita lihat bersama-sama saja. Dan teman-teman, kita beralih kepada Kang Irwan. Kang Irwan, apa yang sudah bisa sampean interaksikan di tempat yang cukup lama terbengkalai ini? Sejak saya datang dari sini, masuk dari pagar sana, memang sudah terasa banget kentalnya energi-energi negatif itu atau energi positif juga. Itu mereka seperti apa ya, satu kumpulan di sini. Mereka sepertinya seperti berkumpul di depan sini menyambut kita. Kita lihat saja, sepertinya mereka itu bersahabat banget. Saya Enjoy melihat kedatangan kita, begitu maksudnya? Ya betul. Tetapi juga ada yang tidak senang sama kita, kehadiran kita di sini, karena mereka merasa terusik juga. Sejak saya duduk di situ tadi, saya sudah disapa beberapa makhluk astral, walaupun itu hanya sebatas salam-salam saja, tapi cukup mengesankan bagi saya. Ya, itu saja. Semoga seluruh kru malam hari ini terlindungi semua. Jangan lupa berdoa dalam hati, banyak istighfar, banyak-banyak sholawat juga. Jangan kemana-mana, tetap di The Traveler. Kita sudah bersiap-siap untuk menelusuri dari tempat ini, dan saya akan mengantarkan. Silakan Bapak Aslan dan Kang Irwan untuk memulainya lebih dahulu. Monggo. Teman-teman, kita menunggu instruksi dari Bapak Aslan dan Kang Irwan. Nah, bisa kita saksikan di sini ruangannya memang sangat cukup luas sekali, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi terdapat beberapa ruangan di sini yang memang sudah jebol semua, tidak ada. Dan kita berusaha untuk ikut kepada Bapak Aslan selaku pengelola di tempat ini. Ya, di sini juga ada ampah ya. Nah, di sini teman-teman. Di sini cukup luas sekali karena terdapat sebuah pavingan dan sebuah tanaman kacang tanah kalau tidak salah. Dan saya akan menyusul Kang Irwan dan Bapak Aslan. Ya, dan gini kita juga bisa menyaksikan bahwa ini sebuah villa yang memang cukup terlihat lama sekali terbengkalainya, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat pohon-pohon yang sangat besar sekali. Nah. Bagaimana bisa diceritakan Bapak Aslan mengenai tempat ini untuk pembukaan? Ya, tempat ini ya seperti ini aja. Untuk kamar-kamarnya ini masih kosong semua. Masih kosong semua ya? Kosong semua, tanpa ada yang penghuni. Seluruhnya kosong. Iya. Seluruh kosong. Seluruh kosong, teman-teman. Dan saya bertanya dulu kepada Kang Irwan. Kang Irwan, apa yang sudah bisa Anda rasakan? Tadi dari kamar situ ada beberapa makhluk yang tidak begitu jahat juga. Malah mereka saya welcome, cuman hanya menampakkan sebatas mukanya saja.
Artinya mereka berusaha untuk berkenalan dan menyambut kedatangan kita Ya. begitu. Istilahnya mereka itu inginnya ya ingin dikenal, ingin diketahui ada apa ini gitu. Oh begitu. Karena memang sangat jarang sekali orang yang datang ke tempat ini dan Jarang. hampir tidak diperbolehkan begitu. Ya, karena di sini kan apa itu namanya? Juga larangan, juga milik pribadi, tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Iya benar sekali. Dan Bapak Aslan mungkin bisa dituntun kita untuk menuju kamar-kamar yang mungkin bisa atau diperbolehkan untuk masuk. Boleh. Mari kita ada di pojok sini. Ya. Teman-teman, kita mengikuti arah dari Bapak Aslan dan juga Kang Irwan ya. Di sini kita hati-hati, jangan sampai ada yang neko-neko di sini. Nah, di sini ada sebuah asbes yang memang sangat bekas dari payon ya. Jadi hati-hati untuk kru teman-teman. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Ya, di sini dan nomor 107 teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat Assalamualaikum. Assalamualaikum dulurku kabeh. Jadi ini tembus sampai ke arah jalan barat sana. ke arah barat ya. Dan bisa kita rasakan teman-teman, hawanya di sini memang sangat lain dibandingkan dari yang depan tadi. Bagaimana Kang Irwan? Apakah ada interaksi lagi di tempat ini? Dari tempat-tempat yang tadi yang sering digunakan mereka sering wirawiri itu yang kamar sini sampai ke tengah-tengah sana. Sepertinya mereka itu ada sebuah kubahnya di tengah-tengah sana. Ada kubah, apakah itu sebuah masjid yang didirikan oleh Bukan makhluk? kubah gaib, bukan masjid. Tapi seperti kubah-kubah zaman dulu, zaman-zaman kerajaan. Bentuknya seperti apa itunya? Kayak tenda tapi bukan tenda. Mungkin orang besar ini yang pernah tinggal di situ. Orang besar. Menginap 1 malam, kalau enggak 2 malam, mendirikan tenda di situ. Oh begitu. Itu zaman dulu. Dan di sekitar situ ada beberapa makhluk yang lumayan apa itu namanya, kuat energinya. Oh iya, nanti kita bisa telusuri lebih lanjut lagi teman-teman. Dan Bapak Aslan, kita mau kemana lagi? Kalau mau terus ke sana boleh. Boleh, silakan. Saya antarkan. Ini pintunya iya, di sana juga tutup ya. Ya, yang sana ditutup dulu teman-teman. Itu yang biasa sering nyetok itu nggih. Pendikir. Dari sini sampai sana, terutama di kamar 109 itu nggak pernah dibuka memang. Tidak pernah dibuka. Ya. Karena menurut yang jaga pertama di sini tuh memang kayaknya nggak boleh dibuka, tapi kalau menurut saya insya Allah kalau dibuka sih Tidak masalah ya. tidak masalah. Yang Ya, penting kita itu Nanti belakangan. bertujuan baik, Iya. nggak punya tujuan macam-macam gitu. Iya, benar. Oke, laras niku sing paling kuat energinya itu samping-samping kolam renang niku. Betul sekali. Monggo saya hantarkan untuk kedua sesepuh kita ini teman-teman. Silahkan Kang Irwan. Kita akan dipandu oleh Bapak kita, Bapak Aslan sebagai pengurus dan pengelola di sini yang menjaga dan meramu tempat ini. Ya, kita melewati sebuah tanah, memang dulunya ini sebuah tanah yang ketika vilanya masih aktif ya bersih, tapi sekarang karena sudah tidak difungsikan lagi memang terasa sangat kotor dan bisa kita lihat teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, kita lewat di belakang tepat dari sebuah kamar nampaknya teman-teman. Nah seperti ini, dan kita sudah berada di depan kamar 106, 109 yang Bapak
109. Jadi kamar yang dimaksud Bapak tadi ya 0106. Bukan 109. Oh 109. Oh iya. Apakah ini dikunci? Kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Terkunci nih, tidak bisa dibuka. pintunya terkunci teman-teman. Jadi memang tidak ada akses untuk masuk kita, dan kita mencari tempat yang bisa kita gali informasinya di sini. Dan kita dipimpin oleh Bapak di sini, dan nah itu bisa disaksikan teman-teman, itu ada di belakang kamar ya. Jadi tempatnya sendiri memang seperti ini teman-teman ya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, Bapak Aslan berhasil membuka satu pintu agar kita supaya mendapat akses untuk masuk ke dalam teman-teman. Assalamualaikum ya khoy. Dan ini nah sangat lama sekali, bisa dilihat dari sawang-sawangnya di sini teman-teman. Nah sangat kotor sekali tempatnya di sini. Bapak Aslan, apakah bisa diceritakan sedikit saja tentang tempat atau kamar yang wilayah sini? Kalau untuk kamar wilayah sini memang sih jarang saya masuk. Kalau nggak ada keperluan khusus gitu nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk, Ya. jadi artinya jarang sekali dijamah. Nah, saya akan beralih kepada Kang Irwan. Kang Irwan, apa yang sudah bisa sampean interaksikan ketika masuk ke kamar yang tidak dikunci ini, Kang Irwan? Di sini juga lumayan energinya, terutama di bak mandi itu ada orang pernah terjatuh, perempuan. Pada waktu villa ini masih difungsikan. Ya dia sedikit mabuk terus kepleset. Oh begitu. Sampai itu terbentur agak biru. Ya, jadi itu flashback masa lalunya teman-teman. Dan untuk makhluk astral yang menempati ini sendiri itu berupa apa kalau boleh tahu Kang Irwan? Hanya untuk perempuan saja, Hantu perempuan. tidak begitu kuat. Tapi kalau untuk yang di belakang sana itu ada dua mata yang terus mengawasi. Dua mata. Kalau tidak salah itu sesosok ular. Betul Pak? Insya Allah begitu. Insya Allah ular, kata Pak Aslan teman-teman ya. Monggo kita ke arah mana lagi? Teman-teman tolong ditutup untuk kru. Tidak masalah. Kita menelusuri sampai pojok. Boleh. Boleh. Kita menelusuri sampai pojok, artinya kita kembali keluar dari kamar ini teman-teman. Dan setelah itu kita harus menutup pintu ini rapat-rapat karena yang tadinya dibuka harus ditutup kembali begitu. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah pohon yang sangat besar sekali di depan saya tepatnya. Dan ternyata teman-teman, di tempat villa ini bersebelahan dengan perumahan warga juga. Begitu. Villa juga. Oh ternyata villa, bukan perumahan teman-teman. Mohon maaf. Ya. Ya teman-teman, kita diajak masuk lagi oleh Bapak Aslan teman-teman ke sebuah kamar yang lain yang tentunya memberikan sebuah edukasi. Assalamualaikum dulurku semua. Nah, di sini pun juga sama seperti ruangan yang tadi, ruangan cukup luas teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya melihat adanya seperti kop lampu atau tempat lampu. Nah, teman-teman. Saudara, teman-teman, di sini ada perubahan energi. Yang sebelah sini agak hangat, yang sebelah sini dingin. Nah, saya akan bertanya dulu ke Bapak.
Aslan, Bapak bisa diceritakan adalah tentang tempat yang berada di depan kita ini? Ini sebetulnya dulu adalah kolam ya, kolam renang. Kolam renang. Ini kolam renang ini yang difungsikan untuk penghuni-penghuni sini dulu kalau ingin bermain. Sudah disediakan setelah dari bermain dari ke taman ingin berenang ya langsung berenang di sini nih, di kolam ini. Oh begitu. Dan saya beralih kepada Kang Irwan. Kang Irwan, apa saja sosok yang sudah menempati bekas kolam renang ini, Kang Irwan? Banyak sekali. Mungkin sudah ada interaksi dari saya. Mungkin ada yang sebelah sini itu tidak suka sama saya, yang sebelah sini saya welcome. Mungkin yang di sini yang saya maksud ada kubahnya itu yang sebelah sini. Oh, tepat berada di samping kiri kita ya? Iya, benar. Sudah ada yang menyapa, oke. Kita boleh maju ke depan, Bapak? Boleh, silakan. Kalau gitu, karena tadi ditutup aja. Teman-teman, untuk kru tolong. Kita nggak perlu ke pojok lagi sana ya. Nggak usah, kita langsung saja ke tempat kolam renang ini. Karena ini lebih asyik menurut saya, kita bisa lebih bersilaturahim. Tolong untuk kamar yang pintunya ditutup dulu, teman-teman. Dan teman-teman, kita menuju sebuah bekas kolam renang. Dan sangat luar biasa sekali di sini, auranya memang sangat besar sekali. Nah, di sini. Bagaimana informasinya, Bapak? Jadi yang jalan raya itu bukan sana. Dulu yang kampung itu di sini. Saya punya di sini. Ya, ini kampung, bukan di jalan raya sana kampungnya itu. Terus ada gang kecil. Nah, kalau saya merasakan itu seperti itu. Gang sebelah sini agak jahat, oke. Di sini baik. Bersahabat. Welcome ya. Bersahabat. Pokoknya ada batas energi. Untuk makhluk atau sosok yang jahat itu perbandingannya lebih besar yang tidak suka atau yang suka dengan kita, Kang Irwan? Kalau untuk yang suka mereka itu ya diam aja. Ini di situ ya, kalau saya di sini ada kampung, terus di sana ada semacam kubah atau tenda yang bulat gitu. Entah untuk apa, untuk kalau bukan orang bangsawan nggak tahu, nggak bisa punya gitu. Kalau untuk yang sini ini nggak bisa ke sini. Ini karena sudah ada batas energi dari sini situ ke situ itu. Oh, ya. Jadi memang ada pembatasan energi antara yang, apakah mereka yang tidak senang dengan kita apakah jahat maksudnya? Maksudnya mereka itu ya mereka nggak pingin diusik, nggak pingin gimana gitu loh, diekspos. Oh iya. Tapi yang sebelah sini itu ingin berkenalan. Iya. Dan kita bisa tidur di mana di sini? Nggak, saya tidak tidur di sini. Tidur di rumah dong. Saya pulang, kalau malam pulang. Kalau siang di sini. Nah, kalau siang sampai malam kadang-kadang jam 1, jam 2 saya di sini nih sudah, lokasi ini. Di lokasi ini bersih-bersih, bakar-bakar. Ini kalau kelihatan sampah numpuk ya saya kumpulin, saya bakar. Iya. Yang sebelah sini tuh yang saya maksud tadi, yang dari sana tadi ada ular yang ngintip di sana itu yang agak gede itu di daerah situ. Jadi kemungkinan di sono yang saya tebang itu. Ya mungkin di situ dia seperti melingkar, hanya memperlihatkan matanya saja. Mungkin dan teman-teman mungkin kita mau dia itu pohonnya ditebang, tempat tinggalnya ditebang. Oh begitu, artinya tempat tinggalnya itu merasa dirusak. Apakah begitu maksudnya, Kang Irwan? Di sini selain ada ular itu juga banyak genderuwo, terus kuntilanak tadi di sana di pohon besar tadi. Iya. Baru datang dari sebelah juga ke sini karena tertarik ada segerombolan manusia di sini. Oke. Mungkin kita bisa ekspos kolam renang dulu sebelum ke wilayah depan sana, karena saya tertarik energi yang berada di sini. Karena sejak awal tadi memang di sini sudah mempersilahkan dan mesaknilah gelo kalau tidak kita sambangi di tempat ini. Nah, jadi kita bisa melihat teman-teman di sini masih ada airnya, namun air hujan di sini. Iya, air hujan. Dulu penuh ini. Dulu penuh. Dulu penuh. Berkurangnya air ini kan saya gunakan untuk menyirami tanaman-tanaman yang saya tanam itu.
seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di Ikan sini. lele ya, Pak? Ikan ini ada ikan tumbro sama ikan nila di sini. Wow, luar biasa memang. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Bapak Aslan ini memang di sini sebagai penanggung jawab atau orang yang dipercayai untuk menjaga tempat ini. Jadi selain memang dari menanam berbagai sayuran dan bunga-bungaan, di sini Bapak juga memelihara ikan, begitu. Dan di sana sudah ada yang memberikan isyarat, Kang Irwan. Ya. Di pojok sana ada yang memberikan isyarat tadi. Dia seperti memanggil, coba ke sini, coba ke sini. Oh begitu. Ya. Untuk perkenalan. Untuk perkenalan. Iya. Mungkin kita bisa ke arah sana, Kang Irwan. Boleh? Apakah berbahaya? Enggak. Tidak berbahaya ya. Oke, silakan Kang Irwan. Silakan maju bersama dengan Bapak. Begitu. Iya. Jadi teman-teman, ini di dalam kolam bekas kolam renang ini terdapat sebuah ikan tombro yang sengaja dikasih ini ya oleh Bapak Aslan tadi, teman-teman. Nah, di sini masih jangkep teman-teman, kolam renangnya di sini ya. Di sini. Seperti ini jadinya. Tekel-tekel keramik-keramik sudah tumbang semua. Jadi ini ada juga bekas pring-pring atau bambu ya di sini. Pohon lamtoro yang sudah ditebang, teman-teman. Karena terlalu rimbun dan mengganggu tanaman, akhirnya saya butuh sinar matahari itu untuk masuk. Akhirnya ditebang. Pohon itu saya tebang. Iya. Juga pohon-pohon besar itu yang kira-kira mengganggu sinar untuk Matahari untuk turun ke bawah, ya terpaksa saya tebang. iya, benar. Satu itu, yang kedua biar kelihatan bersih dan terang begitu. Iya, benar. Dan Kang Irwan, siapakah sosok yang memanggil kita untuk datang ke sini tadi? Sosok anak perempuan masih cantik dia. Apakah dia peranakan Belanda? Ya, benar. Wow. Dia manggil di sini, coba ke sini, coba ke sini. Mungkin dia akan menunjukkan sesuatu kepada kita atau informasi. Entahlah apa dia. Mungkin kita bisa ke tempat dia memanggil tadi, Kang Irwan, Bapak. Dia memang senang bersahabat. Iya. Setiap kali saya ada di sini antara jam 1, jam 2 itu memang dia sering menampakkan diri. Bahkan teman saya sendiri pernah didekati. Karena memang mungkin tertarik oleh energi-energi yang dipunya manusia yang punya kelebihan begitu mungkin ya. Kayaknya kalau saya merasakan sih dia itu memang butuh berteman. Butuh berteman. Iya. Jadi kalau ada siapa yang datang di sini kelihatannya dia senang sekali karena apa? Merasa ada teman. Iya begitu, benar. Karena mungkin Kang Irwan, antara blok yang sebelah sini dengan sebelah sana tadi kan kontra. Jadi mungkin untuk penghuni yang berupa wanita seperti itu memang dia terasa terasingkan di sini dan butuh teman, begitu maksudnya. Saya menambahkan di sini yang tadi saya dapat informasi, yang perempuan yang Belanda ini takut sama yang di belakang sana itu, yang orang tinggi besar hitam. Apakah dia pusat energi di tempat ini? Bukan bola pusat energi di tempat ini, karena dulu pernah ditempati seorang yang alim, bagus, ganteng lagi. Ya. Entah dia mungkin golongan kayak seperti komandan atau panglima gitu. Yang mendirikan tenda itu. Nah, Panglima dalam arti panglima? ya itu kan zaman dulu, seperti kalau orang Jawa dulu bilang Itu kelihatannya seperti seorang punggawa kerajaan. Bener, Senopati. Ya, Senopati. itu Ya. yang mendirikan tenda di situ, di belakang kolam renang. Jadi jauh sebelum tempat ini dibangun Jadi- sebagai sebuah villa. Nah, sebelum itu kan masih rawa di sini, terus
pernah dijadikan lokasi apa itu pelarian perang juga pernah. Oke, begitu. Jadi memang Sampai kalau nggak salah jalurnya itu sampai kemana itu, di mana itu, Lidah. Memang kalau dilihat dari masa-masa silam, ini masa Majapahit ya. iya. Saya merasakan kalau untuk arah barat itu di sini yang ada jalan menuju akses ke daerah Ampel Dento sana. Nah, Pel dan terus sampai Ya. sana itu di daerah Kalau Lidah, ke arah yang- barat itu menuju ke arah Gresik Ah, gitu. Kalau Lidah ini ke arah sini, ke arah selatan ini. ya itu masih ada bekas-bekas apa itu namanya, lokasi-lokasi perang. Oh, jadi flashbacknya seperti Betul itu. sekali, karena di daerah Lontar itu hingga sekarang masih ada 4 meter persegi sebidang tanah itu yang diberi tanda itu merupakan sumber benteng. api. Ya. Ada Sumber juga api. bekas bentengnya di situ Nah. sudah punah juga ada. Cuman kalau bentengnya di sebelah selatan kira-kira dari arah situ kurang lebih 300 meter itu sudah barusan saja dibongkar. Dibongkar. Ya karena apa ya, Dibongkar untuk dibangun. dibuat dulunya masih dibuat anak-anak main-main situ nggak karuan. Iya. Nah, di situ memang mengandung sumber minyak, cuma kadarnya kecil. Oh, begitu. Kadarnya kecil. Dan kita bisa menuju ke tempat di depan saya ini karena saya melihat tadi ada yang belusak-belusuk di situ, teman-teman. Oke. Sepertinya mengajak bermain. Tapi sayang sekali memang kondisinya tertutup semua, jadi akses untuk masuk tidak bisa. Untuk yang kamar 109 kita nanti aja. Nanti kalau untuk tempat ya siapa yang pengen uji nyali boleh di sini atau di tengah-tengah situ boleh boleh. Ya, nanti untuk partisipan ya. Ya, dan apakah tempat yang di depan ini juga sebuah villa sama seperti yang kamar tadi, Bapak? Seluruhnya Yang sama. lain. Seluruhnya sama. Hanya untuk modelnya saja yang berbeda desainnya ya. Ya. Kang Irwan, kita bisa menuju ke samping kanan saya ini bersama dengan Bapak. Silakan, saya hantarkan. Kanan ke kiri. Terus aja. Terus aja. Dan teman-teman, ini terdapat sebuah pohon yang sangat besar sekali di sini. Ya, di sini ada juga pohon yang sangat besar. Itu pohon trembesi, apa kalau tidak salah? Tapi sepertinya sih bukan. Ya, dan di sini ada sebuah duri, teman-teman. Kita singkirkan dulu durinya, sangat berbahaya. Ya, di sini. Dan kita menuju ke sebuah kamar, tapi ternyata lagi-lagi dikunci, teman-teman. Tidak ada akses kita untuk masuk, hanya bisa mengintip-intip saja, begitu. Dan wow, sangat luar biasa, teman-teman. Dan kita bisa melihat di depan ini juga terlihat baru saja pohon ini ditebang agar supaya bersih mungkin. Nah, kita bisa mengikuti dari Bapak kita Aslan dan Kang Irwan ya, tentunya. Dan hati-hati di sini banyak sekali tumbuhan yang berserakan. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam sebuah kamar, teman-teman, di sini. Assalamualaikum ya. Kita bisa mengikuti arah dari Bapak Aslan dan Kang Irwan, teman-teman, untuk naik ke tangga sini. Nah, jadi memang sudah tidak terawat sekian tahun dan mengakibatkan beberapa kamar atau bangunan di tempat ini rusak ya. Nah, sangat luar biasa sekali, aura sangat terasa. Kita naik ini seperti hangat-hangat. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah bak mandi di sini, teman-teman, lengkap dengan kacanya yang masih bagus sekali. Nah, di sini ada yang bisa diinformasikan ke teman-teman, Bapak? Oh, tentang apa itu? Kamar ini. Tentang kamar ini mungkin ada kejadian ketika Bapak sedang bertugas pada saat siang hari. Saya rasa tidak pernah.
Tidak pernah ya. Ya, tidak pernah. Untuk Kang Irwan sendiri bagaimana, Dik? Saya punya cerita beda sedikit. Ya, bagaimana? Sewaktu ini masih dipakai buat villa, kamar inilah yang paling laris. Yang paling laris dikarenakan ada apanya, Kang Irwan? Satu, tapi itu karena dia aksesnya bisa melihat ke sana kemari, itu bagus, pas di tengah-tengah bisa lihat ke sana. Terus dekat dari jalan raya juga. Tapi setelah ada sosok, ini satu pasangan suami istri, terus dia tuh ngomong kasar di sini. Apakah mereka berantem? Dah mungkin berantem juga, terus atau nyumpain yang tempat sana atau berkata kotor seperti itu. Tapi sekarang dia mati kecelakaan yang perempuan ini. Oh, mati kecelakaan. Itu Apakah jarang itu sudah sangat lama sekali lama kejadian? sekali. Oke. Mungkin untuk kebenarannya kita masih belum pasti, tapi gambaran saya seperti itu. Di sini ada tempat yang paling laris, sering dipakai orang. Ya. Karena dia di sini bagus pemandangannya dari sini. Terus nilai strategisnya sendiri memang Dekat sama kolam, juga dekat dengan jalan raya. ya benar sekali. Memang kalau kita nah di sini Kamar kenapa tertutup? kamar kenapa tertutup? Sebenarnya terbuka karena memang kuncinya sudah dibobol, dirusak teman-teman. Jadi memang kita bisa mengakses tempat atau kamar ini, dan kita bisa melihat di sini banyak sekali sawang-sawang. Mungkin kalau malam hari ini dijadikan tempat sarangnya kelelawar mungkin ya. Dan kita bisa melihat ini dari tekstur temboknya sendiri sangat luar biasa bagus, ada coraknya seperti ini teman-teman. Jadi tidak hanya mulus-lus, tapi ada sebuah corak garis vertikal seperti ini ya. Ya. Ini bukan wallpaper. Bukan wallpaper, asli kan ya? Asli. Asli. Ya. Saya lihat sesuatu. Ada sesuatu apa Kang Irwan? Ya, berterbangan, mungkin entah apa ini, mungkin itu hanya sebuah benda yang punyaan orang sini dulu, sering wira-wiri di sini. Jadi orang yang menginap dulunya di villa ini Bukan orang punya yang menginap, salah satu Penghuni. penghuni di sini. Dia punya seperti barang pusaka mungkin. oh, pusaka. Apakah itu ada hubungannya dengan sejarah yang kita ceritakan di bawah tadi? Ya, ini salah satu milik, kalau saya bilang itu apa itu, pemimpin pasukan nggak salah. Iya. Sebuah keris, nggak cuman luknya luk 5. Luk 5. Dia berterbangan. Betul. Ini warnanya agak kuning kecoklatan. Coba dipantau Mas Irwan, posisinya ada di mana? Saya dari sana Pak. Dari pohon iprik Ya, itu. sini. Jadi memang dia melayu-melayu, lari-lari, tidak ada tujuannya atau Bukan, sedang dia itu seperti mengitari daerah situ, menjaga Patroli. area situ. Patroli. Apakah dia punjer atau energi pusat dari tempat ini? Kalau untuk pusat, ya di sana tadi. Di sana yang tadi. Tenda, bekas tenda itu. Oke ya. Karena di sana ada ya sosok perempuan yang cantik juga dari dulu pakai selendang. Apakah dia seorang putri? Ya mungkin entah siapa, mungkin ya selir atau apa dah. Sebentar. Ya, dan Bapak Aslan mungkin ada tambahan mengenai informasi? Kalau saya sih sering merasakan itu memang ada di situ, di pohon. Di pohon. Iya, di sebelah pohon ringin itu, pohon iprik itu. Tepat di sebelahnya itu. Nah, itu dulu ada pohon ketepeng ya. Pohon Ketepeng. ketepeng yang sudah saya tebang. Iya. Itu sering menampakkan diri sosok seorang cantik di situ. Ya benar Pak. Terus ada yang jaga juga ya, yang itu yang berupa keris itu mungkin itu pemimpin pasukan dulu. Ya dia punya senjata keris itu. Tidak tahu kok sampai sekarang masih ada mengitari seperti patroli gitu. Ya, dan itu memang pemandangan sangat luar biasa untuk kita-kita yang memang mungkin tahu ya. Dan kita bisa untuk menuju ke sebuah ruangan yang lain lagi, diantarkan oleh Bapak.
Kalau dari sini itu ya pandangannya itu memang aksesnya kemana-mana bisa. Oh iya. Kan hari ini kamar paling laris ditutup dari ini. Iya. Dan untuk sendirian sendiri memang harus ditutup lagi. Setelah kita membuka juga harus menutup teman-teman, dan agar supaya kita yang sudah disumanggakan ini benar-benar sampai nanti disumanggakan begitu ya. Dan kita bisa bersama dengan Kang Irwan lagi dan juga Bapak Aslan untuk dihantarkan ke tempat yang dimaksud, ada pemandangan tadi, ke tempat-tempat yang lain begitu. Ya. Dan sangat kotor sekali teman-teman di tempat ini. Untuk kru yang paling belakang sendiri mungkin nanti bisa ditutup lagi pintunya ya, agar supaya tidak dimasuki oleh binatang liar. Nah, di sini kita juga bisa melihat sebuah pohon palem yang ukurannya sangat besar sekali, tumbuh di tempat yang memang sudah sangat lama sekali terbengkalai teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa menyaksikan di sini ada sebuah patung kerbau di sini, lengkap bersama dengan penunggangnya di dekat pohon ini. Nah di sini pohon kerbaunya teman-teman. Nah, seperti melambangkan sebagai petani. Anak yang pernah bekerja di sini, Ya. dapat 1 minggu itu dia pulang. Dikarenakan Ya diikuti oleh Diganggu, orang terus yang ada di diikutin. sini. Ini sosoknya Terus. tinggi besar yang pernah Ini saya lihat sering kemarin mengganggu waktu memang. ke rumah Andu Darmo. Di sini dia lokasinya. apakah dia seperti buto, Kang Irwan? Mirip hampir. Tinggi besar ya. Ya itu mungkin kalau postur-postur seperti itu ya jenis-jenis genderuwo, Bisa. Ya, talpo itu. talpo. Ya. Kata orang yang hantu yang tadi Belanda itu ya mereka dia takut ke sini, dia itu sering jahil, sering gimana gitu. Artinya dia sering menindak atau berbuat tidak baik kepada sesama penghuni di tempat ini. Ya karena apa ya, yang di sini tuh agak jahil terus agak jahat juga, karena sering mengganggu yang di depan. Tapi dia nggak berani, sekitaran kolam dia nggak berani. Karena sudah beda lain. Beda alam, beda lain, beda wilayah. Beda wilayah. wilayah dia. Ya, teman-teman. Dia nggak berani, dia cuma beraninya ke sini, ini sampai ke jalan raya. Mungkin orang-orang yang biasa lewat di sini mungkin sering ditampaki sama si Dalbo ini. Saya rasa sering juga dia menampakkan diri karena tinggi besar. Waktu yang kemarin saya lihat itu juga di sini juga, karena kenapa saya sampai berhenti karena melihat sosok itu yang tinggi besar di sini tuh. Iya, Kang Irwan. Dan mungkin kita bisa menjelajah lagi Boleh. Ya mungkin daerah sini dia kekuasaan. daerah dia. sini. Hanya sekelumit sini saja kekuasaannya. Ya, sampai Tapi sini, untuk sampai ini loh. Nah, terus mana yang mau kita coba ini? kita maju ke depan, kita ikuti arah dari Bapak ya, Bapak Aslan dan Kang Irwan teman-teman. Jadi ini ada beberapa kamar teman-teman, ada 3 kalau tidak salah. Tapi kelihatannya memang dikunci. Tapi tidak teman-teman. Ya. Assalamualaikum ya Hoib. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman di sini tangganya tertutupi dengan ambruknya dari plafon di ruangan ini. Dan Kang Irwan, saya tadi melihat sebuah sosok di belakang kaca tadi. Sosoknya seperti anak Belanda yang tadi, cuma beda. Begini, karena dia tadi kan lapornya sama saya, bicaranya sama saya, dia takut yang sama yang di depan. Coba kita bedakan aja. Kalau yang tadi-tadi itu nggak ada yang hancur sampai sekarang. Kalau yang jaga yang jahat, semuanya hancur. Tuh, semua hancur. Hancur semua. Berbeda dengan ruangan yang kita kunjungi tadi ya. Untuk wilayah sini memang
Mungkin sangat ekstrim bisa dibilang begitu. Kalau untuk ekstrim tidak seberapa kuat sih, cuman jahil jahatnya dia itu suka berulah. Iya. Dan untuk Bapak sendiri mungkin ada sebuah informasi di tempat ini tambahan mungkin? Kalau saya selama di sini tuh yang seperti diceritakan oleh Kang Irwan ini tidak pernah menampakkan sama saya itu. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Walaupun saya itu malam bakar-bakar tidak pernah. Di sini, tapi di luar iya Pak. Di luar situ. Iya, di luar. Tapi yang saya lihat kemarin itu sosok tinggi besar yang di situ juga pernah mengganggu jalan raya itu. Jalan raya itu. Cuman memang ya apa ya? Saya selama di sini tuh kan tujuan saya tuh baik. Untuk membersihkan lokasi ini. Jadi saya tidak mau diganggu. Saya juga tidak mau mengganggu. Saya juga tidak mau diganggu. Iya, benar. Sebuah statement yang luar biasa. Dan bagaimana? Cukup kita untuk mengeksplor ruangan yang sebelah sini? Karena kalau kita mau ke atas, tadi tertutupi oleh sebab plafon yang ambruk tadi. Bisa kalau mau ke atas. Bisa, silakan. Kita sisihkan. Kita sisihkan dulu. Memang sangat kotor sekali teman-teman, karena memang sangat jarang dijamah dan hampir tidak ada yang menjamah tempat ini. Kalau yang menghuni saat ya ini cor gini. Iya. Dan kita bisa menyisihkan. Nah, assalamualaikum dulurku semua ya. Jadi teman-teman, di sini ada sebuah yang berserakan. Ada sangat banyak sekali sawang-sawang yang menutupi arah dari jalan. Dan benar apa yang dikatakan Kang Irwan tadi, memang di sini itu tempatnya beda dari kamar-kamar yang lain. Di sini lebih kotor. Di sini lebih kotor dan lebih rusak dari sekiannya sendiri. Dan kita bisa masuk bersama dengan Bapak Aslan ke tempat ini teman-teman. Dan kita bisa melihat ornamen dari lantainya sendiri memang didesain sangat klasik sekali dari kayu, tapi bukan kayu sepertinya. Ini kayu. Oh, benar. Benar kayu. Kayu teman-teman. Klorin. Sangat luar biasa sekali, memang antik dan klasik. Kang Irwan, apa yang sudah bisa dirasakan dan diinteraksikan di ruangan saya sini? rasakan cuma aura-aura yang jahil itu, mungkin dia itu tinggalnya di sini, mungkin sampai di depan sana. Itu kan daerah kosan beda, itu garis di sini itu sudah beda wilayah dia. Depan sana itu beda wilayah, makanya yang di sana itu tidak seberapa jahat. Tidak seberapa jahat. Oke. Cukup untuk kita mengeksplor yang sebelah sini. Apakah ada tambahan lagi, Kang Irwan? Saya rasa untuk yang kamar ini cukuplah. Karena kita sudah mengetahui siapa yang tinggal, karena berbeda sekali dengan yang lain. Dan kita bisa langsung menuju ke arah dari aura yang tidak suka dengan kita atau yang beda blok dengan sini, Kang Irwan. Oke, yang sebelah sana tadi. Iya, mungkin ini saya bisa tutup kembali. Nah, saya tutup kembali teman-teman. Nah, Kang Irwan masuk ke dalam sebuah kamar mandi teman-teman. Apa yang bisa dirasakan di kamar mandi ini, Kang Irwan? Ini pernah dulu ditinggali seseorang yang ya lumayan, kalau zaman sekarang itu judes. Ya, ada satu, dia seperti gimana ya, kalau Kejam lah orangnya. ya, terus dia itu juga nggak kosong orangnya, pernah punya piaraan juga. Punya piaraan. Oke. Kalau udah tahu kan, kalau orang udah pakai piaraan dia bawaannya kejam, jahat, temperamental. Iya. Mungkin yang di depan itu salah satu Pembawaan mereka. Pembawaan mereka. Artinya bukan penghuni asli dari villa ini. Bukan ya. Oke. Kita turun lagi teman-teman, karena di kamar atau ruangan yang sebelah sini dari lantai bawah
dan atasnya pun memang sangat berbeda. Di sini sangat rusak, kotor sekali. Dan untuk kru hati-hati. Ya, di sini. Nah, di situ ada di depannya. Dan untuk kru yang paling belakang bisa ditutup lagi pintunya nanti ya. Ya. Kita masih mengikuti arah dari Bapak Aslan dan Kang Irwan. Nah. Dan ternyata bisa dibuka, teman-teman. Tapi lagi-lagi terlihat sebuah sawang yang cukup menghambat dari perjalanan kita. Nah, untuk area sini seperti kelihatan masih bersih dibandingkan tempat yang tadi, Kang Irwan. Ya. Apakah ini sebuah fenomena yang lain lagi? Ada yang begitu spesial di sini, cuma dia di sini seperti tidak begini. Ya. Namun kita bisa melihat dari lantai ini sudah keropos dan hati-hati untuk yang badannya gendut dari kru ya. Kameramen hati-hati karena badannya gendut ya, nanti bisa ambrol. Jadi di bawah ini masih ada dek ya, Bapak. Jadi berbeda dengan yang posisi flooring ini nempel di dek. Oh, jadi ada jarak ya antara dek dan flooringnya ini. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan mentul-mentul kalau dipijak dan sudah dipangan rayap semua. Ya. Coba kita mau naik ke atas. Kita mau naik ke atas, Kang Irwan? Boleh. Boleh, kita mengikuti Bapak saja. Karena saya rasa ada sesuatu di sana. Ada sebuah cerita. Kalau menurut insting saya. Nah, di sini dan kita masuk ke dalam sebuah kamar mandi. Nah, bisa diceritakan Kang Irwan sedikit saja? Nggak, di sini cuman ada yang pernah menghuni sini tuh ada satu gambaran satu keluarga. Satu Tapi, keluarga. Ya namanya keluarga kan, mereka kesini lihatnya happy atau gimana. Nggak ada yang spesial, cuman si laki-lakinya yang ini agak gimana gitu, suka selingkuh dia. Astagfirullahaladzim. Ya, Yang cukup. penghuninya sini yang pernah nyewa di sini agak lama, mungkin 3-4 hari ya. Oke, ya. Apakah kita mau menuju ke kamar yang ini? Mungkin ada cerita yang bisa ditelisik dan digali. Tidak, sama aja. Sama saja. Jadi memang kurang ada kesan ya di wilayah yang sebelah sini. Dan Hancur semua nih. hancur semua dipangan rayap, teman-teman. Pada hancur semua dan karena memang sudah cukup lama sekali. Tapi Kalau nggak salah di samping kiri itu kolam maling ya Pak? Nggak ada kolam. tidak ada kolam lagi selain kolam besar tadi. Dan kita bisa turun lagi mengikuti arah dari pemandu kita. Taman. Loh, Taman. Untuk yang terakhir bisa ditutup, teman. Taman nih. Tempat parkir. Memang agak luas. Memang agak luas di samping dari kamar yang kita masuki tadi. Nah, sini ada pohon-pohon yang memang baru saja ditebangi untuk beberapa minggu ya. Dan di sini masih berserakan dan nunggu untuk dibakar ini ya. Sisa-sisa dari pohon-pohon yang kering ini, teman-teman.
Dan kita bisa menuju atau ikut dari Mau masuk ke situ? Pak Aslan. Boleh. Lewati. Kita masuk ke dalam sebuah kamar yang ditunjukkan oleh Bapak Aslan, teman-teman. Namun untuk jalan sendiri kita harus berani menerobos dari tumbuh-tumbuhan liar ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman kru. Di sini sangat banyak sekali duri-duri yang bisa mencederai kaki-kaki kalian semua. Harap hati-hati. Sebenarnya ini pakai sepatu yang berhak tinggi. Nah, Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam sebuah kamar, teman-teman, dan kita bisa melihat di sini teman-teman, nah di sini Assalamualaikum. Oh, ini tempat yang sudah kita masuki apa? Belum, sudah kita masukin. Belum, ini tempat terakhir. Oh, tempat terakhir. Jadi ada 3 kamar tadi, teman-teman. Cuma untuk ruangannya kalau tidak kita teliti memang hampir sama. Jadi rusak seperti itu ya. Jadi kita tidak usah naik, kita langsung saja menuju ke tempat yang lain yang memang bisa dikatakan punya aura yang